Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa Dan sinyal Pak Lan yang jelek. Pak Alan menghilang. Ya, Kita mulai tadi Pak Alan udah membuka, tetapi terpental ini. Mungkin saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi, pagi ini seperti yang kita rencanakan merupakan kegiatan tahlil Ramadan yang akan diberi pencerahan kepada kita oleh Pak Haji Ustadz Cecep. Jadi kita mengharapkan bagaimana persiapan untuk menghadapi beribadah dalam bulan Ramadan. Jadi kita nanti diberikan pencerahan, mudah-mudahan apa yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi mohon maaf Balan, saya ambil alih nih. Ya, mohon maaf nih, barusan terlempar lagi nih. Aduh, nggak stabil. Ya. Itunya apa namanya? Sinyalnya. Jadi silakan nih Pak. Ya. Mas Rizal. Jadi di samping itu walaupun kita acara silaturahim bulanan bulan ini tahlil Ramadan, kita walaupun kita bermaaf-maafan itu tidak harus sebelum Ramadan atau saat Idul Fitri. Kalau demikian kesempatan kita yang mungkin lupa, mohon maaf, kita saling bermaafan. Jadi sekali lagi terima kasih pada Ustaz Cecep pada hari ini kesediaannya. Silakan Ustaz Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, anggota Batan Golden Egg Club yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Yang pertama adalah kesehatan dan kesempatan, dan alhamdulillah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk berkesempatan bersilaturahim, terutama dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu 1445 Hijriah. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini walaupun melalui Zoom, melalui online, sekali lagi mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita aturkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Insya Allah kita yang masih diberi kesempatan hidup di akhir zaman ini, di sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap kesempatan kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya, terutama di setiap salat kita, di setiap doa kita tidak lupa menyampaikan salawat dan salam. Tiada lain adalah kita ingin mendapatkan syafaatul uzma nanti dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhirat kelak nanti. Sekali lagi mudah-mudahan semua kita yang hadir sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mohon maaf, saya akan menyampaikan tausiah ya. Kalau istilahnya, kalau ini majelis taklim, saya menggunakan taklim, kata-kata orang kan kiroto bosonya dibetak-betak orang alim gitu ya. Ya saya sendiri bukan orang alim. Insya Allah saya tidak akan ngebentak-bentak gitu ya. Walaupun mohon maaf mungkin di antara kita ya sudah banyak gangguan kesehatan, ya insya Allah sekali lagi semua penyakit yang ada di dalam diri kita paling tidak diringankan penderitaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau mungkin bisa oleh Allah disembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita, karena kita ingin menghadapi bulan Ramadan ya. Tidak ada lagi terasa, kalau kata orang atau kata Pak Alan, tidak lagi cara rangkel lagi ya Pak Alan ya. Dalam kita menghadapi Ramadan, tidak ada lagi pegal-pegal. Terutama yang harus kita hindarkan adalah rasa malas kita, terutama di dalam kita beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sedikit mungkin beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa dan dengan bulan Ramadan yang akan kita hadapi. Sekali lagi, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Dan kalau kita tinggal menunggu waktu, ya, semuanya kan kita bermarganya si matupang ya Pak ya. Siang malam, Panggilan. Sungguh panggilan. Kita menghitung hari, ya hari ini adalah tanggal 6 Maret 2024. Kalau ditetapkan Ramadan awalnya adalah 12 Maret, kita akan mengawali ibadah Ramadan itu adalah di tanggal 12 Maret. Tapi kita sambil menunggu sidang isbat dari pemerintah. Ya insya Allah kita secara batiniah dan ruhaniah kita sudah persiapkan ya, di dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan. Persiapan kita Bapak Ibu sekalian sudah kita laksanakan mulai bulan Rajab. Ya. Dari bulan Rajab sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, karena idadakhala Rajab, ya, ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa balikna fi Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kalau kita perdebatkan, ada juga yang memperdebatkan kaitan dengan hadis tersebut. Dan hadis itu memang dhaif, tapi boleh diamalkan oleh kita terkait dengan fadhail amal. Amal-amal yang baik. Selama kita di bulan Ramadan dan hari ini di akhir bulan Sa'ban, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kesempatan, terutama di setiap kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, dengan tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak, Ibu yang Allah, berkah atau barokah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Para ulama di sini juga menjelaskan ya, kaitannya dengan makna berkah sebagai segala sesuatu, ya kata definisi berkah dari para ulama, bahwa ini adalah segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup ya, insya Allah mencakup dengan keberkahan material, spiritual, keberkahan keamanan, keberkahan ketenangan, keberkahan kesehatan terutama bagi kita yang risiko tinggi, juga insya Allah keberkahan harta, keberkahan anak, dan keberkahan usia yang telah diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah saya hari ini sudah 65 tahun, Pak Nur sudah lebih senior, Pak Alan lebih senior. Alhamdulillah kalau kita merujuk kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan usia hanya 63 tahun. Kita masih diberikan usia tambahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan usia tambahan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang kita dambakan, ya, keberkahan saat kita memasuki bulan Ramadan. Yang paling penting bagi kita adalah memasuki di dalam bulan Ramadan ini adalah bertambahnya keberkahan spiritualitas kita, bertambah materi atau harta. Sekali lagi tadi disinggung juga, bertambahnya kesehatan dan bertambahnya ketenangan dan keamanan. Hari ini kita melaksanakan acara Tarhib Ramadan, dan ini adalah merupakan ungkapan kita atau selamat datang atau penyambutan kita ya, terhadap bulan suci. Kalau kata Nabi bahwa Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Dan ini adalah yang kita sambut. Ramadan adalah bulan milik dari umatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata tarhib itu sendiri berasal dari bahasa Arab, ya padanannya banyak yang ada, ya antaranya rihab, ruhbah, atau tarhab. Yang arti padanan kata ini ada berbeda-beda, ada yang mengartikan tanah lapang yang luas, atau keadaan yang ramah, senang atau bahagia. Ya, sudah barang tentu kita sebagai seorang yang beriman, ya, dengan kedatangan bulan Ramadan ini kita merasakan senang dan kebahagiaan. Ya, sudah barang tentu dengan tangan terbuka, insya Allah kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan insya Allah sekali lagi tarhib yang kita laksanakan ini adalah merupakan ungkapan kita atas datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keindahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Ramadan akan menyediakan ladang yang cukup luas dengan luang waktu yang lama selama 1 bulan untuk kita gunakan sebagai orang beriman, sekaligus juga kita di dalamnya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 123, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibarat ladang yang sudah disiapkan, yang dalam hari ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ladang itu harus kita tanam, maka banyak amal ibadah, amal soleh yang bisa kita tanam selama bulan Ramadan. Sebagaimana juga banyak disebutkan bahwa bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan dan keistimewaan di dalamnya, di mana semua amal soleh dan amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini
akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan selama bulan Ramadan ini memperbanyak amal kebajikan. Ya sudah barang tentu, kita juga harus meninggalkan kemaksiatan. Insya Allah, paling tidak ada lebih kurang 6 atau 7 ibadah-ibadah atau amal-amal soleh yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah salat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan dalam hal ini salat tarawih, ya, man qama Ramadhana, pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim menyatakan yang dimaksud mangkoma di sini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat tarawih. Dan dalam kesepakatan semua ulama bahwa sholat tarawih ini adalah hukumnya sunnah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ladang amal yang bisa kita laksanakan adalah yang terkait dengan ibadah puasa, yaitu mengakhirkan makan sahur. Hukum makan sahur itu adalah sunnah dan tidak wajib. Hukum makan sahur itu sendiri tidak termasuk rukun di dalam puasa. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk makan sahur. Kata beliau dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, beliau berkata, sahur itu barokah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Dan termasuk sunnah ketika sahur adalah untuk mengakhirkannya. Dilengkapi juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, artinya kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Lalu dia melaksanakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, seperti lamanya membaca 50 ayat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Arti kata adalah kita untuk makan sahur atau menyantap sahur adalah waktunya di akhir hingga memasuki waktu Kalau di sini jaraknya ya bisa saja mungkin pada saat kita di waktu sahur, karena waktu sahur kita laksanakan di sepertiga malam, kita juga bisa melaksanakan sambil bersahur, sambil juga dengan melaksanakan qiyamul lail, yaitu atau sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain yang kita laksanakan bersamai dengan ibadah sahur kita. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka saat puasa adalah sekali lagi merupakan perilaku ittiba. Dalam hal ini kita mengikuti dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah berpahala sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajalun nasu bi khairi ma ajalu fitrah. Manusia itu, kata Nabi, senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Di antara keutamaan menyegerakan berbuka adalah melatih kita untuk, utamanya adalah memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Karena apa? Selama kita berpuasa, mulai waktu imsak hingga maghrib, tubuh kita
sudah barang tentu banyak kekurangan nutrisi. Dan makanya diutamakan dengan menyegerakan berbuka. Selain itu, berbuka di awal waktu juga ya, dapat membuat ibadah-ibadah selanjutnya. Ya, pertama, insya Allah setelah buka kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ya, insya Allah kita akan lebih khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Ya karena apa? Tidak tergesa-gesa karena kita mengingat makanan. Itu yang kaitannya dengan menyegerakan Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Anjuran banyak sedekah ini di bulan Ramadan didukung banyak hadis dari Rasulullah SAW, baik berupa hadis qauli maupun hadis fi'li, sebagaimana yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas. Anas qila Rasulullah ayyu sadaqati afdal? Qala sadaqatan fi Ramadan. Dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasulullah SAW sedekah di bulan Ramadan. Selain di atas tadi, kesaksian daripada para sahabat yang pada saat itu masa itu bersama Rasulullah SAW, sahabat mengamati bahwa Rasulullah SAW semakin dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Dengan beliau memperbanyak sedekah, memperbanyak infaknya, terutama sedekah di bulan Ramadan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW ajwadan nasa wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan ia semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Banyak ladang sedekah di bulan Ramadan ini, ya selain kita infak, amal jariyah, juga mungkin bisa berpartisipasi di dalam penyelenggaraan iftar, menyediakan makanan bersedekah untuk masjid, untuk orang-orang yang berbuka. Ini adalah sangat besar faedah, manfaat dan pahalanya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah memperbanyak tadarus Quran. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya alhamdulillah di BGA Klub ada klub tadarus ya Pak Mas Rijaya, Pak Nur, Pak Alan, dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa putaran, dan sekali lagi mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan untuk baca Quran tidak hanya terpacu kepada grup tadarus Al-Quran yang BGA Klub, tapi mungkin juga kita ikut di tadarusan di WA grup yang lainnya. Tapi paling tidak ya, kita untuk meningkatkan yang tadinya di program tadarus BGA Klub ya 1 pekan sekali, atau dari hari 2 pekan sekali ya, kita bisa khataman, dan mungkin nanti di Ramadan kita lebih banyak untuk bertadarus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak heran pada bulan yang penuh istimewa ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, dan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran,
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Selain bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah di bulan Ramadan menjadi waktu rutinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus dengan malaikat Jibril. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dituntun wahyunya dengan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana suatu hadis dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran sekali di dalam setahun. Dan pada bulan Ramadan, dia bersama-sama dengan malaikat Jibril. Tapi pada saat menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghatamkan dalam satu tahun itu selama 2. Bagaimana dengan kita? Ya alhamdulillah, Al-Quran sudah lengkap diturunkan kepada kita. Ya. Sudah disiapkan waktunya dengan tadarusnya. Ya insya Allah mungkin kita tingkatkan yang hanya 1 minggu 1 juz atau 2 minggu 1 juz, kita lebih tingkatkan lagi. Kalau bisa mungkin ada target, walaupun terkait dengan usia dan kemampuan kita, ya insya Allah kita dapat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini tidak hanya 1, tapi 2 kali atau 3 kali. Sekali lagi mudah-mudahan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ke-6 adalah ladang amal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melakukan iktikaf. Hukum iktikaf adalah sunnah muakkad dan dianjurkan di setiap waktu di Ramadan atau juga di lain selain Ramadan. Namun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah lebih utama kita melaksanakan iktikaf. Karena apa? Iktikaf yang paling afdal yang kita laksanakan adalah di 10 hari Ramadan, karena kita akan mencari malam yang penuh keberkahan yang hanya turun di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan ini adalah malam yang paling utama di dalam setahun. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Imam Syafi'i dan mayoritas beberapa ulama menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar hanya diperoleh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 6 amal ibadah dan amal soleh yang telah disampaikan tadi, memang kalau kita introspeksi di Ramadan yang lalu sudah kita laksanakan. Pertanyaannya adalah, tidakkah amal-amal ibadah dan amal-amal soleh tersebut akan kita laksanakan hanya sekedarnya saja, atau biasa-biasa saja? Apakah memang sudah ada keinginan dari kita untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas dari amal-amal ibadah dan amal-amal soleh yang akan kita laksanakan paling tidak dari 6 selama bulan Ramadan. Tentunya kita ingin ibadah-ibadah dan amal-amal soleh di bulan Ramadan yang akan datang nanti lebih ditingkatkan lagi, kualitas maupun kuantitas. Untuk itu tiada lain bagi kita, ya harus kita lengkapi dengan bekal yang cukup untuk menyempurnakan ibadah-ibadah dari amal-amal soleh tersebut, ya, dan juga kita agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakannya selama bulan Ramadan. Yang terakhir, saya menyampaikan ada tiga bekal yang harus kita persiapkan. Dan ini mestinya sudah disiapkan dari awal mulai sekarang, ya, untuk kita menyempurnakan, meningkatkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah ilmu. Bekal ilmu ini memang sangat utama agar ibadah kita menuai manfaat, agar ibadah kita menuai faedah, agar ibadah kita berkualitas, agar ibadah kita ya sudah barang tentu tidak asal-asalan. Sebagaimana diucapkan oleh Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz kaitannya dengan ilmu, man abadallahi bighairi ilmi, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, maka dia tidak akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu ya, kita tahu akan hukum puasa. Dengan ilmu kita juga akan tahu apa saja yang dapat merusak puasa. Dengan ilmu kita juga akan tahu apa yang disunnahkan selama kita melaksanakan bulan puasa. Kita paling tidak dengan ilmu yang kita miliki, kita tidak akan banyak kehilangan pahala yang karena selama bulan puasa dengan ilmu kita mencegah kemaksiatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita, ya sudah barang tentu terhindar puasa kita dari hanya lapar dan dahaga saja. Dan dengan ilmu, terutama yang berkaitan dengan qiyamul lail, sholat tarawih, atau sholat yang lainnya, yang fadhailnya, yang pahalanya sangat besar, di selama Ramadan dengan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah, dan kita jika tidak tanpa ilmu kita akan sia-sia saja. Dan juga kita mempelajari atau menyempurnakan kembali bacaan-bacaan Quran kita dengan baik, dengan tarfil, dengan tajwidnya, dan yang terakhir dengan kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, dan itu di dalamnya ada kebaikan dan keberkahan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga. Begitu pentingnya ilmu, ya sudah barang tentu marilah kita mulai hari ini ngoreh dulu sedikit kaitannya dengan ilmu yang berkaitan dengan puasa atau dengan ibadah-ibadah lainnya yang dapat melengkapi kita di selama nanti di bulan Ramadan. Itu yang pertama, ilmu, bekalnya untuk melengkapi kita menanam di ladang bulan Ramadan dengan amal ibadah. Yang kedua adalah taubat. Ini yang dianjurkan oleh para ulama sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita banyak melakukan taubat atau dengan beristighfar. Kita selesaikan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampun kepada-Nya. Tidak disadari di setiap detik, di setiap menit, setiap waktu langkah kita, ucapan kita, pendengaran kita,
banyak maksiat-maksiat yang dilakukan, yang insya Allah semuanya mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat inilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar atau dengan taubatan nasuh. Itu dengan Allah. Kita selesaikan juga hakul adami, hak-hak sesama kita manusia. Mungkin saja di antara kita ada hutang atau janji atas kesalahan-kesalahan yang terucap atau terlihat di antara kita. Marilah kita selesaikan. Dan juga kalau memang terkait dengan material, ada pinjam meminjam, marilah haknya kita kembalikan, dan apa yang kita pinjam kita kembalikan kepada itu. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha, taubatan yang tulus dan murni. Di antara doa kita untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah Allahumma gfirli li khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kejahilanku. Wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Sikapku yang melampaui batas dalam urusanku dan segala hal yang kau lebih mengetahui daripadaku. Allahumma gfirli haddi wa hajli wa khatai wa amadi wa kulla dzalika indi. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat saat salah serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Yang terakhir adalah doa. Di dalam doa kita tadi disinggung di mukadimah, selama bulan Rajab, Sa'ban, menjelang puasa ini kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna fi Ramadan. Kalau saya ada tambahan, hasil maqasidana. Tiada lain adalah selain kita meminta keberkahan di bulan Rajab, meminta keberkahan di bulan Sa'ban, dan disampaikannya kita ke bulan Ramadan ya dengan hasil segala apa yang kita inginkan. Dan kita ingin memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hal yang di atas tadi, yakni ilmu dan taubat, kita juga harus pahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan selama bulan Ramadan ini, karena semuanya adalah berkah kemudahan atau rahmat atas kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terus pasrahkan hanya untuk kepada diri kita sendiri, maka ibadah itu akan menjadi sulit untuk kita jalani. Karena introspeksi diri ini sebenarnya semua kita adalah lemah. Oleh karena itu kita banyak bergantung dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Terus memohon doa kepada Allah agar kita dimudahkan menjalankan sebagai bentuk ibadah, baik sholat malam, ibadah puasa ini sendiri, banyak berderma dengan infak dan sedekah, menghatamkan atau mengulangi hafalan-hafalan surat-surat Al-Quran, dan juga kita tambah dengan beberapa hal kebaikan lain. Doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hajna idza syi'ta sahlan. Dan engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika engkau menghendaki, pasti akan menjadi. Doa yang lainnya adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khair wa tarkal munkar. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan dengan bekal sedikit yang kita bisa melaksanakan
amal ibadah kita yang Allah sudah siapkan ya, dengan ladangnya yang sangat luas dalam 1 bulan. Sekali lagi mudah-mudahan kita dalam menyambut Ramadan ini menyambut Ramadan yang penuh barokah, yes, dengan sukacita, dengan bukan dengan bersedih, tapi bersukacita, dan insya Allah diiringi dengan ilmu, diiringi dengan taubat, dan kita memperbanyak doa kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datang dari saya pribadi sebagai manusia yang lemah lagi bodoh. Walakum minkum Allahumma wafiq lakum thariq in uridu ilal islam mastata'tum wa ma taufiqi illa billah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma wafiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Cecep. Silakan Pak Alan dipandu untuk dengan jawab. Andai ada yang bertanya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Cecep yang telah memaparkan tentang beberapa amalan yang merupakan ladang. Jadi ibadah puasa itu banyak merupakan ladang amalan yang penuh berkah gitu ya, sesuai dengan judul. Tadi disebutkan bahwa selain tentunya selain ibadah puasa yang utama, kita amalan-amalan yang menjadi atau yang dianjurkan adalah yang pertama qiyamul lail, kemudian yang kedua mengakhirkan makan sahur. Tadi walaupun sahur itu adalah sunnah, tapi di dalam makan sahur ada keberkahan. Jadi jangan sampai ditinggal, walaupun hanya dengan seteguk air. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah berbuka atau menyegerakan berbuka, tentunya pada waktunya gitu ya. Menyegerakan berbuka. Kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keenam adalah melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir. Dan tentunya ini juga perlu dengan bekal, diantaranya adalah dengan ilmu, karena amal tanpa ilmu adalah merupakan hal yang sia-sia gitu ya. Kemudian juga kita harus diiringi atau selalu bertobat dengan memperbanyak istighfar. Dan yang terakhir, memperbanyak doa. Demikian kira-kira kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Cecep. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan tentang hal-hal ini, kami persilakan. Dan terlihat sekarang Pak Nur Agus Salim sudah. Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Alan. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak atau mengevaluasi diri kita masing-masing. Jadi kita ini kan umurnya sudah di atas 60. Ya. Kalau kita baliknya umur 20 saja, katakanlah 20, maka kita sudah menjalani lebih dari 40 kali puasa Ramadan. Betul. Lalu kita harus bisa mengevaluasi apakah puasa Ramadan kita yang terakhir kemarin yang terbaik dari sebelum-sebelumnya atau tidak. Kalau belum, tentunya kita punya kesempatan untuk yang akan datang ini akan menjadikan Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Marilah kita berniat diri agar Ramadan yang akan datang itu adalah Ramadan yang terbaik, karena kita tidak tahu pasti umur kita ini sampai enggak pada Ramadan berikutnya nanti. Kita memang berharap kita masih bertemu dengan Ramadan tahun ini dan tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang akan datang lagi. Tapi kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Dengan demikian, marilah kita berniat dalam hati kita masing-masing agar kita
diberi kemudahan untuk mendapatkan kualitas Ramadan tahun depan ini yang kira-kira 6 hari lagi ini adalah Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Karena tadi emang kita tidak tahu pasti kapan kita dipanggil pada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya dari penjelasan Pak Ustadz tadi, banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Dan kita mampu melakukan itu. Kita yakin kita mampu. Karena itu memang sebetulnya kita tinggal niat saja. Niat agar kita diberi kemudahan untuk melakukan 6 hal yang disampaikan oleh Ustadz Recep tadi. Bapak dan Ibu sekalian, jadi banyak amal-amal yang bisa kita lakukan dan itu membuat pahala kita berlimpah ruah dengan amalan tersebut. Dan itu tidak sulit. Tentu dengan pertolongan Allah dengan niat yang tulus. Amin ya rabbal alamin. Silahkan mengevaluasi diri sendiri agar kita bisa melihat apakah Ramadan tahun yang lalu itu sudah Ramadan yang terbaik atau belum. Kalau belum, kesempatan Ramadan yang akan datang ini adalah kesempatan kita. Anggap saja ini kesempatan terakhir. Karena tahun depannya lagi kita belum tentu bisa melakukan hal seperti ini. Belum tentu kita sehat. Walaupun kita minta atau berdoa agar kita selalu sehat. Tapi Allah bisa saja menentukan yang lain. Itu yang kami sampaikan, Pak Alan. Terima kasih Pak Recep atas tausiahnya. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah dengan amal-amal di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Saya kira ini bukan pertanyaan tapi justru tambahan ilmu dari Pak Nur gitu. Jadi kita harus mengevaluasi diri apakah puasa yang lalu ini merupakan puasa terakhir terbaik gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga bukan hanya dipertemukan dengan puasa tahun ini, tapi juga insya Allah dengan tahun depan. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, yang lalu, gitu ya. Saya kira itu ya, Pak Nur ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo silakan ada yang lain ingin didiskusikan atau ditambahkan. Dari Pak Nur, Cirebon gimana Pak Nur Rahman? Pak Nur Rahman tuh. Pak Nur Rahman. Monggo Pak Nur. Sehat Pak, sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya nanya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ini Ya. kan menjelang awal puasa kan hari Senin atau hari Selasa nih. Ya. Kalau yang biasa hari Senin puasa, sedangkan kalau dimulai awal bulan puasanya hari Selasa, maka ini kan hari Sa. Hari Sa ini apakah boleh dia puasa untuk hari Senin? Ya, itu. Jadi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh karena memang kebiasaan dari seorang puasa itu Senin Kemis. Sedangkan kalau puasanya awalnya bulan hari Selasa, maka puasa Seninnya itu sudah biasa puasa Senin gitu Pak. Jadi hukumnya bagaimana? Karena kebanyakan yang bilang harus hari Sa itu makruh untuk dilakukan berpuasa. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, mungkin sedikit penjelasan ya. Ya mohon maaf, mungkin nanti yang lain bisa melengkapinya. Ya, di dalam kita bernegara ini memang dalam bermasyarakat ini problem kaitannya dengan penentuan awal
Ramadan, penentuan awal bulan ini masih kontroversial. Kalau kita lihat ayat sih memang berpuasalah kalian ya, jika melihat hilal atau bulan, itulah. Tapi dari ayatnya itu sendiri ya, kaitannya dengan bulan. Tapi kan di dalam perhitungan di dalam perhitungan awal puasa ada yang menggunakan hisab. Ya memang yang sempurnanya kalau dari laporannya adalah kita lihat hilal. Bocoran-bocorannya kan hilal itu juga yang ditentukannya melalui sidang isbat oleh pemerintah, dan ya, sudah kita baca dengan dari, mohon maaf, pernyataan dari Profesor Thomas Jamaluddin dengan derajat bulan ya, ini yang masih belum ada kesepakatan ya. Jadi kalau di akhir Sa'ban itu tidak terlihat bulan ya, makanya nanti kan sidang isbat kalau tidak salah rencananya hari Ahad ya. Kalau tidak terlihat hilal, jadi digenapkan Sa'bannya menjadi 30. Nah, pertanyaannya kalau ternyata tergantung kita memilihnya puasa kalau memang ikut pemerintah di 12, kalau memang walaupun ini belum ditentukan, tapi kalau mohon maaf Muhammadiyah sudah menentukan di hari Senin ya. Kalau tadi pertanyaan terkait dengan yang biasa melaksanakan puasa sunnah, terutama di Senin, Kamis, atau puasa Daud, ya. Tapi ada juga tuntunan dari Rasulullah SAW, ya, dari para sahabat, biasanya mereka di Sa'ban ini sudah tidak melaksanakan lagi puasa-puasa sunnah, apalagi yang berkaitan mendekati dengan bulan Ramadan atau di akhir-akhir Sa'ban. Ya, kalaupun misalkan ternyata kita selalu mendawamkan puasa sunnah di Senin Kamis dan kita akan ikut puasa dengan pemerintah di tanggal 12 ya, karena kalau memang itu adalah dawamnya kita, ya tidak termasuk di dalam keharaman, tidak termasuk dalam kemakruhan. Tergantung keyakinan kita ya. Kalau memang kita akan ikut pemerintah, ya sudah barang tentu akan memilih awal Ramadannya dan di tanggal 12. Jadi puasa di hari Seninnya ya kita niatkan untuk puasa sunnah. Jadi jadi tidak ada kemakruhan dan tidak ada keharaman terkait dengan waktu tadi. Jadi ikut sesuai dengan keyakinan kita. Tapi ternyata kita ikut di bulan awal puasa itu ikut dengan Muhammadiyah. Nah, karena memang kebiasaan kita di sholat di puasa sunnah di Senin, dan memang kita sudah memasuki puasa Ramadan, kita niatkan yaitu untuk puasa Ramadan. Jadi tapi jangan sampai, ya mohon maaf, ada pengertian mestinya kita di bulan Sa'ban ini adalah hutang-hutang puasa kita, ya itu sudah terbayarkan semuanya. Jadi itu saja mungkin jawaban dari saya kaitannya dengan pertanyaan apakah puasa menjelang, kalau kita memilih di Selasa, Seninnya apakah ada keharaman, kemakruhan di dalam kaitan dengan ahkamul khamsin, ya, ahkamul, jadi hukum yang kelima yang tadi, apakah haram, apakah sunnah, apakah makruh, mubah, ya, itu tidak masuk di dalam. Jadi mungkin ada yang lain ikut menjawab, melengkapi pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan Pak Nur Rahman. Itu saja mungkin Pak Nur Rahman, mohon maaf jawaban dari saya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih. Pak Alan. Ya, ya. Izin. Silakan. Ya. Masih silakan. Silakan ya. Pak Jarli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini bukan sebuah pertanyaan, tapi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi. Jadi betul juga kalau kita terkait dengan mutu puasa, saya coba menghitung secara kuantitatif Pak ya. Jadi kalau
puasa kita 1 hari itu selama 14 jam. Nah, ketika usia kita sudah 40 tahun, nah, kata Pak Nur tadi 20 tahun dianggap start kita berpuasa yang secara sempurna atau wajib. Ternyata kalau kita sudah berpuasa 20 kali, artinya dalam usia 40 tahun, kita sudah melaksanakan puasa selama lebih kurang 600 hari atau identik dengan 8.400 jam. Itu, Pak. Nah, bagaimana kalau usia kita 50 tahun? Berarti kita sudah berpuasa 30 kali lebih kurang. Berarti sama dengan 900 hari atau sama dengan 12.600 jam. Nah, bagaimana kalau usia kita 60 tahun seperti Pak Nur katakan tadi, kita berarti sudah melaksanakan puasa 40 kali. Ya, jadi atau lebih kurang 1.200 hari. Atau identik dengan 16.800 jam. Belum nanti ditambah dengan puasa-puasa sunat. Ya, ini apalagi mendekati 70 tahun kan gitu. Jadi luar biasa. Jadi saya mencoba menghitung ya bagaimana kita mencoba self evaluation ya, evaluasi diri tentang musim puasa kita. Barangkali itu saja Pak, sekedar tambahan gitu. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih bermutu, lebih baik dibanding tahun lalu. Dan kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alan. Pak Alan masih mute itu. Ya. Jadi kalau seorang pilot saja jam terbangnya udah ribuan jam gitu ya udah pilotnya udah pilot sangat senior itu Pak ya. Senior sekali. Ini kita udah 60 tahun sudah 16.000 jam kita melakukan puasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Itu saya coba menghitung Pak. Terima kasih Pak Zuharli. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada kira-kira 20 menit atau ya 20 menit lagi. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, kami silakan. Cukup atau tidak ada lagi? Cukup kali Pak. Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita akhiri Tarhib Ramadan ini, mari kita saling memaafkan di antara kita, terutama yang hadir, agar kita melaksanakan ibadah puasa nanti tanpa beban gitu ya. Amin. Karena tadi kan sebagai sampaikan oleh Pak Ustadz Cecep, tadi bahwa kita itu harus menyelesaikan hak adami gitu ya, selain juga beristighfar gitu. Di antaranya saling memaafkan gitu ya. Dan kemudian mungkin sebagai penutup ada nasihat dari Ketua Dewan Penasehat Pak Nur, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ini memang masih 6 hari nih. Kita berdoa agar kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, tahun 1445. Dan kita berdoa agar kualitas puasa kita tahun ini itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kita berdoa juga semua amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul bisa mengevaluasi diri dan berniat dengan baik agar apa yang kita lakukan ini semuanya adalah lillahi ta'ala. Amin. Bukan karena seseorang atau karena sesuatu yang lain. Kita harus memperbanyak ilmu agar kualitas ibadah kita lebih meningkat terus-menerus. Karena dengan ilmu itu Allah itu meningkatkan derajat
seseorang beberapa tingkat. Jadi betul sekali kata Ustadz Recep tadi, memang kita harus mencari ilmu terus-menerus dan tidak ada batasnya sampai dengan liang lahat. Dan dengan ilmu itu kita bisa meningkatkan kualitas amal soleh kita. Amin. Saya pribadi dan keluarga minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati. Selama kita bergaul, semoga Allah meringankan ibadah kita di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita itu dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih kami ucapkan kepada semuanya yang atas perhatiannya, wabil khusus kepada Pak Ustadz Cecep yang telah memberikan tausiah kepada kita semua yang merupakan pembekalan untuk melaksanakan ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin ya. Maaf lahir batin ya, Bapak Ibu. Bapak semuanya, Bu Ari. Terima Kasih sehat-sehat Malam. Nggak ada munggahannya ya? Ada munggahan, ada. Online. Ada munggahan online. Ada munggahan tadi. Tadi Bu Nini sudah makan duluan Sudah sama Pak Jenny itu. dapat dari Pak Yeni tadi sudah dikirim lewat WA. Enggaknya. Maaf lahir batin ya Tunggu aja Bapak-bapak kiriman dari Bu Ibu. Nitis, Pak Joarli. Pak Yeni masih di Batan ya Pak? Pak Yeni. Amin. Apa? Pak Yeni masih di Batan Indah? Ya enggak, kalau pas main ke anakku aja ke situ. Pak Yeni mah ada di mana-mana Pak Jo. Ya. Hanya banyak jadi ya kemana-mana aja mencolok sana Pak mencolok Soekarno, sini. Bu Win, apa pemunggahan kabar? masih ada Semoga waktu. sehat-sehat selalu, Pak Karno. Pak Karno, apa kabar? Pak Alan, maaf lahir batin. Sama lahir batin. Ya, lahir Lahir Maaf batin ya. ya Bapak-bapak Ibu semua, Mbak Yolanda, Sehat semua. Semoga kita dapat Jaya. ketemu lagi, dapat melaksanakan ibadah Lahir sholat di batin. mana. Assalamualaikum, mohon Ari. pamit. Cecep, maaf lahir batin ya Pak Cecep, Pak Jo, maaf lahir batin, Pak Bono, Ayo, semuanya. Bu Yul. Pak Nur, Pak Boru, Bu Pak Rina, Nur, Pak Mas Rizal, Bu Rahman, Bu Ari, Pak Jenny, maaf lahir batin. Pak Mas Lahir batin ya. Rizal. Ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, kesehatan ya. Diberikan kesehatan. Terima kasih. Puasa Ya, tahun depan, Pak Ari, amin. terima kasih. Ya, amin. Amin. Assalamualaikum.